Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat anak-anakku, kali ini di pelajaran daring sejarah peminatan kita akan membahas bagaimana kehidupan awal manusia pada masa berburu dan mengumpulkan makanan, dan juga masa bercocok tanam dan masa perundagian. Jadi ada dua zaman yang kita akan bahas kali ini. Yang pertama ada masa berburu dan mengumpulkan makanan, yang kedua pada masa bercocok tanam dan masa perundagian. Oke, langsung saja. Untuk yang pertama kita akan membahas tentang masa berburu dan mengumpulkan makanan. Ini adalah gambar ilustrasi bagaimana masa berburu dan mengumpulkan makanan tersebut. Ya, kehidupan masyarakat berburu dan mengumpulkan makanan sangatlah sederhana. Kehidupan mereka tak ubah seperti kelompok hewan, karena bergantung pada apa yang disediakan oleh alam. Pada masa ini, manusia hidup di alam bebas seperti di hutan, tepi-tepi sungai, gua, dan lembah. Keadaan berburu mereka pun masih belum stabil dan sangatlah liar. Pada masa ini, mereka cenderung berjalan menyusuri tepi-tepi pantai, dan pada masa selanjutnya baru mereka menciptakan perahu. Pada masa ini sering juga disebut juga dengan masa boot gathering atau masa berburu. Lebih rincinya silahkan kita akan pahami kehidupan awal manusia pada masa berburu dan mengumpulkan makanan dalam aspek kepercayaan, sosial, budaya, dan teknologi. Kita akan langsung saja. Ada beberapa aspek yang akan kita bahas dalam masa berburu dan mengumpulkan makanan. Yang pertama ada namanya aspek kepercayaan. Di dalam kepercayaan ini ada 3 kepercayaan yang diyakini oleh pada masa berburu dan mengumpulkan makanan. Kepercayaan pertama adalah namanya animisme. Animisme ini merupakan kepercayaan masyarakat terhadap benda yang dianggap memiliki roh atau jiwa. Contohnya pohon, batu, sungai, gunung, dan lain sebagainya. Yang kedua ada namanya dinamisme, yaitu kepercayaan bahwa segala sesuatu mempunyai tenaga atau kekuatan yang dapat mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan usaha manusia dalam mempertahankan hidup mereka. Mereka pun percaya terhadap kekuatan gaib, dan kekuatan itu dapat menolong mereka. Kekuatan gaib itu terdapat di dalam benda-benda seperti keris, patung, gunung, pohon besar, dan lain sebagainya. Untuk mendapatkan pertolongan kekuatan gaib tersebut, mereka melakukan upacara pemberian sesaji atau ritual lainnya. Yang ketiga, kepercayaan dalam kepercayaan mereka ada namanya totemisme, yaitu kepercayaan bahwa hewan tertentu dianggap suci dan dipuja karena memiliki kekuatan supranatural. Hewan yang dianggap suci antara lain sapi, ular, dan harimau. Itu dalam masa kepercayaannya. Jadi pada dalam aspek kepercayaan ini ada 3 kepercayaan, yaitu animisme, dinamisme, dan totemisme. Selanjutnya yang kedua, pada aspek sosial. Pada aspek sosial ini, masyarakat pada masa berburu dan mengumpulkan makanan telah mengenal kehidupan berkelompok. Jumlah anggota dalam setiap kelompok itu sekitar 10 sampai 15 orang. Mereka selalu hidup berpindah-pindah. Hubungan antara anggota kelompok sangatlah erat. Mereka juga bekerja sama untuk memenuhi kebutuhan hidup serta mempertahankan hidup mereka. Masing-masing kelompok memiliki pemimpin dan mereka menghormati pemimpin mereka masing-masing. Ciri-ciri kehidupan sosial masyarakat pada masa berburu dan mengumpulkan makanan yaitu yang pertama, mereka belum mengenal cocok tanam dan hidup berburu dan meramu. Pada masa ini manusia belum bisa bercocok tanam. Manusia hanya mendapatkan makanan dengan berburu dan mengumpulkan makanan. Ini misalnya terlihat dari sisa-sisa kerang dan hewan laut. Yang kedua, manusia ini masih hidup secara nomaden atau berpindah-pindah. Pada masa ini mendapatkan makanan dengan mengumpulkan buah liar atau kerang pantai. Karena itu manusia harus hidup
nomaden atau harus hidup berpindah-pindah. Yang ketiga ada namanya belum ada pembagian kerja atau sertifikasi sosial atau pelapisan sosial. Dalam kelompok ini belum ada sistem sosial yang kompleks pada masa ini. Semua manusia masih hidup sebagai pemburu atau pengumpul makanan dan belum ada pembatasan antara pemimpin serta pekerja. Yang keempat, alat yang digunakan juga berupa peralatan batu yang besar dan masih kasar. Masyarakat menggunakan alat batu besar dan kasar seperti kapak batu. Alat batu ini digunakan untuk berburu. Ini ada itulah bagaimana kehidupan sosial mereka. Yang ketiga ada di aspek budaya. Dalam aspek budaya ini ada beberapa peninggalan yang ada di dalamnya. Yang pertama, dengan peralatan yang masih sangat sederhana, mula-mula bisa membuat rakit, lama kemudian mereka membuat perahu. Yang kedua, mereka belum mampu membuat gerabah. Oleh karena itu, mereka belum mengenal cara memasak, memakan makanan, salah satunya yaitu dengan cara membakar. Mereka juga sudah mengenal perhiasan sangat primitif, yaitu dengan cara merangkai kulit-kulit kerang sebagai kalungnya. Itu dalam bidang budayanya. Selanjutnya, dalam bidang ekonomi, sistem perekonomian yang ada pada masyarakat itu adalah dengan cara barter, yaitu dengan kegiatan tukar menukar barang. Jadi zaman dulu itu belum mengenal uang, masih menggunakan barter. Yang terakhir, dalam aspek teknologi. Teknologi pada masa berbulan makanan atau food gathering ini masih sangat sederhana. Hampir semua alatnya yang digunakan masih sangat sederhana, sekedar untuk membantu pekerjaan mereka. Mereka memanfaatkan waktu menciptakan teknologi baru dengan memakai teknik seperti teknik tangan, teknik pukulan, dan teknik goresan. Itu pada masa berburu dan mengumpulkan makanan. Selanjutnya kita akan lanjut lagi ke bidang masa bercocok tanam. Di dalam bidang bercocok tanam ini, setelah masa berburu dan mengumpulkan makanan, kehidupan masyarakat mengenal perkembangan, yaitu mulai mengenal bercocok tanam. Pada awalnya, masyarakat mengenal bercocok tanam dengan sistem huma atau ladang. Pada masa ini, masyarakat hidup menetap, tetapi sifatnya sementara atau sering disebut dengan bercocok tanam tingkat awal. Ini dalam masa bercocok tanam ini ada beberapa aspek juga yang ditampilkan. Yang pertama dalam aspek atau bidang kepercayaan. Dalam bidang kepercayaan ada dua, ada animisme dan dinamisme. Yang pertama, dinamisme, kepercayaan yang meyakini bahwa roh mendiami benda-benda tertentu. Contohnya animisme ini adalah upacara kenduri panen dengan memanggil roh pertanian. Yang kedua ada namanya dinamisme, adalah kepercayaan yang meyakini bahwa kekuatan gaib pada benda-benda tertentu. Itu dalam aspek kepercayaannya. Yang kedua dalam aspek sosial, kehidupan bercocok tanam dikenal dengan berhuma, yaitu teknik bercocok tanam dengan cara membersihkan hutan dan menanaminya. Setelah tanah tidak subur, maka mereka akan berpindah ke tempat yang lain. Itu dalam aspek sosialnya. Selanjutnya dalam aspek budaya, kebudayaan semakin berkembang pesat. Manusia telah dapat mengembangkan dirinya untuk menciptakan kebudayaan yang lebih baik. Yang kedua, peninggalan kebudayaan manusia pada masa bercocok tanam semakin banyak dan beragam, baik itu terbuat dari tanah liat, batu maupun tulang. Yang terakhir, hasil kebudayaan mereka salah satunya ada namanya gerabah, beliung persegi, kapak lonjong, waruga, dan lain sebagainya. Yang keempat, dalam bidang ekonomi. Dalam bidang ekonomi bercocok tanam, manusia tidak lagi sepenuhnya bergantung pada alam. Manusia sudah mampu mengolah alam untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Kebutuhan makanan dipengaruhi
cara membuat